Pemerintah memberikan subsidi gaji bagi pekerja dengan upah di bawah 5 juta rupiah per bulan dalam program pemulihan perekonomian nasional atau PEN akibat pandemi COVID-19. Subsidi berupa uang tunai Rp600.000 per bulan diberikan untuk 4 bulan gaji kepada 15 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana dampak penyaluran subsidi gaji dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat? Simak informasi berikut ini. Ramadan tampak semangat meracik roti pesanan pelanggan. Juru masak yang telah 10 tahun bekerja di sebuah restoran cepat saji ini mengaku sejak pembatasan sosial berskala besar diterapkan, restoran tempatnya bekerja minim pembeli. Bahkan dirinya sempat khawatir terjadi pemotongan gaji dan jumlah karyawan apabila pandemi COVID-19 belum teratasi. Alhamdulillah kemarin bulan September saya sudah dapat subsidi upah sebesar 1,2 juta yang saya pergunakan untuk kebutuhan keluarga seperti bayar listrik dan membantu untuk orang tua juga, Pak. Nita, seorang programmer yang baru 2 tahun bekerja di sebuah perusahaan teknologi informasi di Jakarta mengaku subsidi gaji dari pemerintah digunakan untuk konsumsi, biaya kos, dan membeli kebutuhan kuliah. Jadi saya dapat subsidi gaji itu baru kemarin sih. Awalnya sempat panik atau sempat khawatir nggak dapat karena pas awal-awal pentransferan dari BPJS itu teman-teman saya udah dapat semua sebenarnya. Tapi alhamdulillah kemarin saya baru cek ATM ternyata dapat. Lain lagi cerita Mardani, bapak 3 anak yang telah bekerja 8 tahun sebagai kurir pesan antar makanan di Bekasi, Jawa Barat ini mengaku bantuan subsidi gaji sangat membantu belanja susu dan sekolah ketiga anaknya. Dengan gaji di bawah 5 juta per bulan, dirinya mengaku bersyukur terdaftar sebagai penerima subsidi upah, sehingga kebutuhan gizi sang buah hati dapat terjaga. Pertama untuk beli kayak sembako, susu untuk jajan anak saya juga, dan untuk mundar mandir saya untuk bekerja juga. Dari perusahaan kami juga sedang ada ya namanya lagi pandemi kayak gini kan pasti ada yang lagi proses pengurangan atau yang lagi pensiun dini juga ada gitu aja. Din, seorang staf perpustakaan di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan bercerita, dirinya mengetahui informasi tentang bantuan subsidi upah pemerintah dari kedua orang tuanya. Uang bantuan tersebut telah digunakan untuk biaya kuliah di Depok, Jawa Barat dan konsumsi sehari-hari. Di cerita itu pertama sih dari orang tua tuh aware ingetin untuk coba deh ditanya sama HRD di sekolah kamu gitu. Udah daftarin belum pegawainya ke bantuan BPJS TK gitu ya. Nah, kalau misalkan udah berarti otomatis nama kamu udah ada di sana gitu kata orang tua. Ya udah akhirnya saya otomatis tanyain HRD di sini dong. Nah, pas ditanyain HRD di sini katanya udah gitu kan. Syaratnya nggak ada, cukup dari pokoknya langsung ke kepala HRD langsung ke BPJS TK. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menjelaskan bantuan subsidi upah bagi pekerja berpengaruh tidak langsung bagi perusahaan. Setidaknya ketika keuangan perusahaan berada dalam kondisi sulit karena pandemi COVID-19. Banyak karyawan yang terpaksa dicutikan di luar tanggungan. Jadi yang pertama kalau itu kan cash transfer ya atau BLT untuk pekerja ya. Tentu di sini yang dirasakan itu tidak langsung. Yang tidak langsungnya begini. Yang jelas bagi perusahaan yang memang dalam kondisi cash flow yang sulit, itu kan mereka juga banyak yang melakukan
yang karyawan dirumahkan atau dicutikan di luar tanggungan perusahaan ya. Nah, sehingga paling tidak karyawan yang saat ini terdampak oleh kebijakan perusahaan karena kondisi pandemi, itu dia ada dapat sumber lain lah, yaitu dari cash transfer tadi. Itu akan menolong. Jadi statusnya adalah indirect atau tidak langsung. Hingga Agustus 2020, jumlah seluruh pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek mencapai 50 juta pekerja. Dengan rincian, 39,2 juta orang tercatat sebagai pekerja formal. Adapun pekerja formal yang bergaji di bawah 5 juta rupiah per bulan tercatat sebanyak 14,8 juta orang. Adapun setelah divalidasi dengan nomor rekening perbankan, tercatat 12,4 juta orang calon penerima subsidi gaji, dan data tersebut telah diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, baik. Terima kasih. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek baru-baru ini mendapatkan amanah penugasan dari pemerintah untuk membantu menyalurkan bantuan subsidi upah kepada para pekerja dan buruh. Dan BP Jam Sostek dalam hal ini sebagai mitra penyedia data para calon penerima bantuan subsidi upah tersebut. Kenapa? Karena para pekerja ini terdaftar di BP Jam Sostek. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 12 Oktober 2020, sebanyak 11.950.300 pekerja sudah menerima bantuan subsidi upah dari pemerintah. Angka tersebut mencapai 97,37% dari seluruh pekerja formal yang telah terdaftar di BP Jam Sostek dan tervalidasi nomor rekening perbankan dengan akun pekerja. Pada dasarnya program ini bertujuan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui bantuan subsidi upah bagi pekerja atau buruh. Pemerintah berupaya meningkatkan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja buruh selama masa pandemi COVID-19 agar bisa lebih survive. Satu sisi program ini dapat membantu rekan-rekan pekerja buruh yang terdampak COVID-19, dan sisi lain program bantuan ini juga membantu perputaran perekonomian di negeri tercinta ini. Subsidi gaji tersebut merupakan bagian dari 7 langkah mitigasi dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan. Stimulus bagi pengusaha yang tidak melakukan PHK, diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sosial pekerja informal, prioritas kartu prakerja bagi korban PHK, penambahan program padat karya dan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah langkah lain pemerintah untuk melindungi pekerja di saat pandemi COVID-19. Kita harus jujur menyatakan itu. Sama seperti tadi yang kita lihat, pertumbuhan kita belum akan kembali ke posisi di tahun 2019 dalam waktu dekat ini. Tetapi yang dilakukan adalah bagaimana kita supaya menahan. Jangan sampai terjadi penurunan lebih dalam. Itu dulu yang pertama. Jadi menahan dulu. Ini yang kami selalu sebutkan bertarung kita. Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional menargetkan pemulihan ekonomi Indonesia dengan cara pemulihan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, dukungan UMKM, bahkan padat karya yang akan digenjot mulai awal tahun depan. Sebagai tambahan informasi, hingga 7 Oktober 2020, realisasi serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional telah mencapai 47,7% atau senilai 331,8
4,94 triliun dari total anggaran sebesar 965,2 triliun. Serapan tersebut naik 13,47 triliun dari realisasi 30 September 2020 lalu. Tim Liputan CNN Indonesia.